Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai rangka tubuh dan otak manusia. Saya atas nama Jumriana selaku pemateri pertama akan memaparkan tentang rangka manusia. A. Rangka tubuh manusia. Rangka tubuh kita disusun oleh 3 jenis jaringan, yaitu jaringan tulang keras, jaringan tulang rawan, dan jaringan ikat sendi. Adapun beberapa secara umum guna rangka tubuh sebagai berikut. Yang pertama, untuk menegakkan tubuh serta menentukan bentuk tubuh. Yang kedua, melindungi jaringan lunak yang mudah rusak, misalnya otak, jantung, paru-paru, hati, dan jaringan saraf tulang belakang. Dan yang ketiga, tempat melekatnya otot-otot rangka. Keempat, tempat pembentukan sel darah merah, keping darah, dan sel darah putih. Dan guna rangka yang kelima, bersama-sama dengan otot merupakan alat gerak. Rangka disebut alat gerak pasif, sedangkan otot disebut alat gerak aktif. Kemudian yang kedua, rangka badan. Rangka badan berfungsi sebagai pelindung organ-organ tubuh yang terletak dalam rongga badan, misalnya jantung dan paru-paru. Rangka badan tersusun oleh tulang belakang, tulang dada, tulang rusuk, gelang bahu, dan gelang panggul. Gerak bawah. Rangka anggota gerak atas itu lengan terdiri atas 2 tulang lengan atas atau humerus, 2 tulang pengutil atau ulna, 2 tulang atau radius, 16 tulang penggelangan tangan atau os carpal, 10 tulang telapak tangan atau os metacarpal, 28 ruas tulang jari tangan atau phalanges. Bagian B yaitu rangka anggota gerak bawah atau umbi terdiri atas 2 tulang paha atau femur, 2 tulang atau patella, 2 tulang kering atau tibia, 2 tulang betis atau fibula, 14 tulang gelangan kaki atau sarpal, 10 tulang telapak kaki atau metatarsa, 28 ruas tulang jari kaki atau phalanges. Yang terkasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syafika dari kelompok 6. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tubuh. Yang pertama, definisi tubuh manusia. Tubuh manusia merupakan keseluruhan struktur fisik organisme manusia. Tubuh manusia terdiri atas kepala, leher, batang badan, 2 lengan, dan 2 kaki. Ketinggian rata-rata tubuh manusia dewasa sekitar 1,6 meter atau 5-6 kaki. Ukuran tubuh manusia biasanya ditentukan oleh gen. Jenis dan komposisi tubuh dipengaruhi oleh faktor pas kelahiran seperti diet dan olahraga. Yang kedua, anatomi tubuh manusia terbagi-bagi. Yang pertama yaitu sistem rangka. Tubuh manusia didukung oleh sistem rangka yang terdiri dari 206 tulang yang dihubungkan oleh tendon, ligamen, dan tulang rawan. Tulang ini disusun oleh kerangka aksial dan kerangka apendikular. Dan yang kedua yaitu sistem otot. Sistem otot terdiri dari sekitar 650 otot yang membentuk pergerakan, aliran darah, dan fungsi tubuh lainnya. Dan yang ketiga yaitu sistem peredaran darah.
Sistem peredaran darah terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan sekitar 5 liter darah yang dibawa oleh pembuluh darah. Sistem peredaran darah didukung oleh jantung yang hanya seukuran kepala tangan tertutup. Bahkan pada saat istirahat, rata-rata jantung dengan mudah memompah lebih dari 5 liter darah ke seluruh tubuh setiap menitnya. Yang keempat yaitu sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah sekelompok organ yang bekerja untuk menerima makanan, mengubah dan memproses makanan menjadi energi, menyerap zat-zat yang terdapat pada makanan ke aliran darah, serta membuang sisa makanan yang tersisa atau tidak dicerna lagi oleh tubuh. Dan yang kelima yaitu sistem saraf. Sistem saraf terdiri dari otak, sumsum tulang belakang, organ sensorik, dan semua saraf yang menghubungkan organ-organ ini dengan bagian tubuh lainnya. Organ-organ ini bertanggung jawab atas kendali tubuh dan komunikasi di antara bagian-bagiannya. Kemudian selanjutnya yang keenam yaitu sistem kekebalan tubuh. Sistem kekebalan tubuh adalah pertahanan tubuh terhadap bakteri, virus, dan lainnya yang mungkin berbahaya bagi tubuh. Kemudian selanjutnya yaitu yang ketujuh yaitu sistem reproduksi. Atau yang terakhir, sistem reproduksi memungkinkan manusia untuk berproduksi. Sistem reproduksi manusia atau khusus untuk pria yaitu mencabut penis dan testis yang menghasilkan sperma. Sedangkan sistem reproduksi wanita terdiri dari vagina, rahim, dan ovarium yang menghasilkan ovum atau sel-sel telur. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman kelompok saya yang bernama Ayu Lestari. Baik, saya akan melanjutkan materi ketiga tentang otak manusia. Nah, yang pertama di sini kita akan menjelaskan tentang definisi otak manusia itu sendiri. Otak manusia adalah salah satu organ vital yang memiliki anatomi serta fungsi paling canggih. Organ ini memiliki peran utama sebagai pusat kontrol dari ribuan kegiatan yang dilakukan tubuh, baik yang dilakukan secara sadar seperti menggenggam ponsel dan yang tidak seperti mencerna makanan. Itu sebabnya kesehatan setiap bagi otak dan kelancaran masing-masing fungsinya tidak boleh dipandang sebelah mata. Yang kedua yaitu anatomi bagian otak manusia beserta dengan fungsinya. Yang pertama yaitu otak besar. Sesuai namanya, otak besar atau cerebrum merupakan bagian yang paling besar dan fungsinya juga paling banyak. Permukaan luar otak besar disebut korteks cerebri dan bagian inilah yang terlibat saat kita membayangkan gambar otak manusia. Korteks cerebri adalah bagian otak yang melengkung. Yang kedua yaitu otak kecil. Otak kecil atau cerebellum terletak di belakang, tepatnya di bawah lobus occipital. Bagian otak ini berperan penting dalam kemampuan motorik halus seperti koordinasi tangan dan kaki. Otak kecil juga berperan dalam keseimbangan tubuh, postur, dan pemerataan fungsi otak kiri dan kanan. Yang ketiga yaitu batang otak. Batang otak adalah bagian otak yang terletak di depan otak kecil dan menyambung ke susunan saraf di tulang belakang. Batang otak kemudian dibagi menjadi otak tengah, medula oblongata, dan yang keempat talamus. Talamus adalah bagian otak yang terletak di atas batang otak dan fungsinya untuk memproses dan memindahkan informasi mengenai pergerakan sensori di otak. Bisa dibilang talamus adalah terminal transit sebelum informasi tersebut berpindah ke korteks cerebri. Yang kelima yaitu hipotalamus. Hipotalamus adalah sekelompok sel saraf yang terletak di dasar otak dekat dengan kelenjar pituitari. Bagian ini berhubungan dengan banyak bagian lain dan bertanggung jawab untuk mengontrol rasa lapar, haus,
emosi, suhu tubuh, dan siklus tidur. Yang keenam, sistem limbik. Hingga saat ini belum ada pengelompokan resmi seputar bagian-bagian dari sistem limbik di otak. Namun secara garis besar, sistem limbik terdiri dari 4 bagian utama. Yang pertama, amigdala, hipokampus, bagian korteks limbik, dan bagian septa. Dan yang terakhir yaitu ganglia basalis. Ganglia basalis adalah sekelompok sel saraf yang berukuran besar